Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati, kami cintai, dan kami tunggu nasihat-nasihatnya serta doanya Al-Habib Bagir bin Ahmad Al-Attas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, mudah-mudahan Allah kuatkan untuk membimbing kita di dunia sampai di akhirat. Dan begitu juga sahabat saya, teman saya, Al-Ustadz Sisma Fitrah selaku Ketua Majelis An-Nasihah. Jadi sebelumnya bapak-bapak, para hadirin yang hadir di sini, saya dulu sama beliau di Universitas Al-Ahqaf itu beda kelas tapi teman, ya beda kelas tapi temenan. Beliau adik kelas 1 tahun. Alhamdulillah, saya senang sekali melihat beliau, perkembangan dakwah beliau yang sampai saat ini terus-menerus melanjutkan estafet daripada dakwahnya Rasulullah SAW. Begitu juga kepada para sahabat, para tabi'in, sampai ke guru-guru beliau. Mudah-mudahan kita doakan majelis beliau tambah jaya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini sebenarnya saya ini hanya sambutan, ya. Iklan saya, Pak, ya. Kereta. Jadi sebenarnya saya ini hanya sambutan di sini. Jadi nek mau idhoh itu ya pemanis saja itu, ya. Sebenarnya saya sambutan karena di depan orang tua kami diajarkan dari dahulu. Saya itu selalu kalau di depan orang tua, di depan guru Al-Habib Bagir, beliau ini orang tuanya para habaib se-Indonesia, ya. Bukan hanya orang tuanya para habaib di daerah khusus, tapi se-Indonesia beliau sangat diwibawai dan dihormati oleh para habaib lainnya, terlebih sama saya yang masih muda ini. Maka dari itu biasanya saya mengibaratkan kalau misalkan jenengan tayamum, Bapak, tayamum, nek nggak ada air kan tayamum, nek mau sholat tayamum, itu nek turun hujan batal langsung tayamumnya. Jenengan misalkan tayamum, sholat terus karena ndak ada air, tiba-tiba sampean sholat hujan, sholat sampean batal pada saat itu di dalam madhab Imam Syafi'i. Begitu juga saya, nek saya ibaratnya tanahnya Habib Bagir, airnya tadi, nek ada beliau ya saya wis batal sudah, wis bar ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka dari itu saya cuma sambutan di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak bagi yang membantu, bagi yang hadir, bagi yang kontribusi maupun secara apapun itu, tenaga, ekonomi, lain-lain, semuanya, pikiran, doa, itu yang paling penting menurut saya. Doa, pokoknya semua jenengan yang ikut andil di sini, hadir di sini, mudah-mudahan balasannya hanya ada sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semua di sini teman-teman majelis An-Nasihah tidak bisa ngasih apa-apa, Pak. Tapi yang bisa ngasih hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mewakili majelis An-Nasihah, begitu juga mewakili sahabat saya Al-Ustadz Sisma Fitrah, meminta maaf kalau banyak kekurangan pasti. Idza kamulal badru bada naqsuh. Kalau misalkan sesuatu itu sudah mulai sempurna, ketok sempurna, itu biasa kekurangannya ketok, ya. Jenengan lihat di mana-mana, peraturan, undang-undang, apapun itu, manusia kalau sudah terlalu sempurna pasti ketok nanti kekurangannya. Begitu juga apalagi acara seperti ini, kalau ketok-ketok banyak kekurangannya, mohon dimaafi, dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Mudah-mudahan kita diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya hanya mau menyampaikan satu hal. Satu halnya ini sebenarnya ada dua hal. Jadi tadi pertama sambutan, ini kedua saya mau menyampaikan sesuatunya ada dua hal. Yang pertama saya katakan seperti ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya kita ini kan diri kita ada dua hal. Ada yang namanya ruh, ada yang namanya jasad. Ya. Jasad kita ini bagian luar kita, bagian dalam ini namanya apa? Ruh. Itu dari kita hidup sampai kita meninggal itu tukaran terus, tarung terus itu. Nggak udah. Yang jasad maunya ke bawah, maunya maksiat, maunya ngambil duit yang haram, maunya ngerasani wong, itu jasad kita pengennya itu terus. Karena makanannya itu memang itu. Makan haram itu seneng dia.
Tapi ruh kita maunya ke atas terus. Jadi tabrakan terus, Pak. Yang ruhnya mau ke atas, yang jasadnya mau ke bawah, tabrakan terus sampai kita meninggal nanti. Nah, siapa yang menang? Yang menang itu yang paling kuat nanti. Kalau jasad kita ini kan kalau kuatnya tadi dengan maksiat, dengan macam-macam itu nambah senang. Saya tidak mengungkiri, semua orang merasakan itu. Orang nek maksiat pasti hatinya seketika itu pasti senang. Nek maksiat, tapi sementara senangnya. Tapi kalau ibadah biasanya susah dulu, capek dulu, ya, capek dulu biasanya. Nah, makanan ruh ini ibadah, sholawat, sholat, berbakti kepada kedua orang tua, melihat wajah orang tua, melihat Al-Quran walaupun tidak membaca. Jadi nek jenengan nanti nek Ramadan males-males baca Al-Quran, sing penting lihat ya. Tapi jangan dijadikan dalil nih Pak. Wah jare Habibie ra usah moco, ora moco ya. Saya mau mengatakan di dalam syariat Islam, melihat Al-Quran tok tanpa kita baca itu sudah pahala. Sudah pahala. Melihat orang tua, melihat tok. Melihat orang-orang soleh. Jenengan makanya nih misalkan ada orang soleh di depan jenengan itu pantengi. Saya bukan orang soleh, jangan dilihatin saya. Ya, biasa saja. Nah maka dari itu ruh pengennya itu. Semakin kuat ruh, ini semakin menang. Tapi semakin kuat jasad kita, dia semakin menang dan nanti ruhnya yang sakit. Pak, nek misalkan ruh kita sakit, kita tidak ada yang tahu. Cuman ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya angel nek dinasihati. Nek dinasihati, nek diomongi, sampai niki koyoke sombong. Hati kita itu kayak, ora, aku iki tawaduk. Nah itu diantara tanda-tanda hati kita ini keras karena jasad kita sering apa? Sering maksiat, ruh kita kalah itu. Sakit dia lagi. Kalau misalkan ruh kita yang menang, sering ibadah, sering ini, itu biasanya kita itu orang-orang tanda-tanda yang ruhnya sehat. Setelah majelis pengennya majelis lagi. Setelah ibadah pengennya ibadah lagi. Setelah baca Al-Quran, la yashba' minal khair, tidak pernah kenyang sama kebaikan. Itu biasanya orang yang ruhnya apa? Menang atas jasadnya. Tidak sampai di situ, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bahkan orang yang jasadnya kuat itu bisa mempengaruhi orang yang di depannya, yang kumpul bareng dia. Makanya jenengan tidak usah heran, kita ini yang banyak dosanya, nek kumpul sama orang soleh, itu deket aja tidak mau pisah. Deket kayak ada aura ini yang menembus kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Karena saking lubernya Pak cahaya tadi. Itu beneran ada itu. Bahkan maaf, orang yang sudah meninggal itu kan ruhnya sudah tidak ada. Namanya meninggal itu ruhnya apa? Dicabut. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Itu ruhnya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar beberapa orang, jenengan tidak usah heran, jenengan pasti mengalami ini. Orang yang ngafal Al-Quran, Pak. Itu biasa nenek misalkan dia sering ngulang Al-Quran, ngigonya baca apa? Al-Quran. Padahal apa? Jasad ruhnya ini lagi istirahat. Ada yang mengatakan ruhnya katanya lagi main-main. Kalau orang tidur dengan berwudu, ruhnya lagi main-main ke surga katanya. Tapi kalau tidur karena dia terbiasa, jasadnya lagi istirahat. Karena ruhnya terlalu kuat, melu. Omongannya jadi ngigonya baca Al-Quran. Saya punya sahabat itu di Facebook. Sahabat saya ini orang Palestina. Alhamdulillah keluarga beliau sampai sekarang selamat. Namanya Abu Mustafa namanya. Beliau itu waktu itu sebelum peperangan ini beliau dioperasi. Yang videokan temannya. Karena beliau ini orang alim, orang luar biasa hafal Quran. Biasa kalau orang mau dioperasi, ini operasi infus total, tidak perasa apa-apa. Kayak orang mati sudah Mas. Disuntik infus total. Pada saat di infus total biasanya tidak bisa gerak. Ini divideokan, dia ini ngigo sambil apa? Baca Al-Quran. Kenapa? Ruhnya sudah terlalu kuat, jasad pun kalah. Tidak usah itu. Saya alhamdulillah dulu di Hadramut saya belajar sama Al-Habib Ali Al-Masyhur, kakaknya Al-Habib Umar bin Hafid. Nek jenengan mau lebih dekat lagi, Habib Umar bin Hafid punya kakak namanya Habib Ali Masyhur. Beliau sudah meninggal dulu mufti di Tarim sana. Beliau jenengan nek ningali jadwal beliau itu, wah luar biasa. Kayak ndak ada habis-habisnya. Saya ceritakan sedikit beliau Habib Ali Masyhur ini, beliau imam di Masjid Jamek di sana. Itu jadwalnya Pak. Itu beliau jadwalnya, nek saya sebutkan dari siang duhur beliau ngimami, setelah duhur beliau kultumnya fikih 7 menit. Syarat wudhu beliau sebutkan, duduk. Selesai duduk itu beliau baca Al-Quran tadarusan sampai asar.
Bar asar kultum meneh, lanjutkan pelajaran fikih tadi. Selesai kultum duduk lagi, beliau ngajar. Di situ saya belajar sampai jam 5 sore. Jam 5 sore biasanya beliau nanti nek ada jenazah, beliau yang sholat, beliau yang nguburi. Habis itu nanti pulang ke rumah Pak, buka puasa. Setelah itu nanti sholat isya sudah ada di masjid. Sholat isya, setelah sholat isya beliau nanti ngajar lagi di Masjid Jami. Itu terkenal, jenengan tanya yang pernah ke sana, Masjid Jami Tarim itu nek sholat tarawih itu, jadi beliau itu jadwalnya jam 2 malam. Itu setiap hari 30 malam sholat tarawih jam 2 malam. Umurnya bukan sudah masih muda, enggak, waktu itu sudah sepuh. Itu terus kita ini enggak nyandak Pak, iki kok iso beliau. Kenapa? Jasadnya ini, badan dia itu sudah tidak berasa, yang kuat itu ruhnya. Jadi jasad itu melu katut terus sudah pokoknya. Nah itu saya pernah Bapak, waktu saya belajar pas asar, biasa beliau kan ngantuk Pak, jadwal seperti itu. Nek ngajar kadang beliau ketiduran duduk seperti itu. Biasa kalau ngajar sama kayak kiai-kiai di Jawa, baca kitab, santri ada baca kitab. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri waktu itu, beliau pas ngajar, santri lagi baca, beliau ketiduran. Santri bacanya salah, beliau langsung kebangun. Beliau tidak benar kan, langsung ngomong, coba diulangi, kayaknya ada yang salah. Bener ada yang salah, karena kita tahu, oh iki arek bacanya salah. Tapi karena beliau tidur, kita tidak berani membenarkan santri ini. Akhirnya beliau kebangun, tiba-tiba membenarkan anak itu. Itulah tanda-tanda bahwasanya ruh orang itu bisa mengalahkan tubuhnya. Bisa mengalahkan tubuhnya. Yang terakhir yang saya mau ceritakan, bahwasanya dulu saya punya guru. Ini saya tidak mau mencontohkan yang aduh-aduh, yang tidak pernah dilihat orang. Saksi matanya masih hidup. Jenengan tidak percaya, ini orangnya masih ada. Saya punya guru namanya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Gurunya Ustadz Sisma juga. Beliau punya paman Pak. Beliau itu paman mudin, tukang mandikan apa? Jenazah mayit. Suatu saat beliau ini memandikan orang yang senangnya nek misalkan ngucap la ilaha illallah, tangannya gini terus, la ilaha illallah, menunjukkan bahwasanya Allah Maha Esa, la ilaha illallah gini terus. Nah orang itu meninggal, dimandikan sama pamannya guru saya, dimandikan. Nek orang meninggal kan ruhnya wis ra ono sudah. Itu katanya diceritakan pas beliau lagi dimandikan, itu tangannya naik dewe seperti ini. Seperti ini. Kenapa? Ruhnya sudah tidak ada. Jasadnya kalah sama ruh, kayak mau ikut ruhnya. Jenengan mungkin ngira, wah ini karomah. Boten karomah. Hal-hal seperti itu tidak butuh karomah. Jenengan mau buktikan dewe dengan diri jenengan. Orang yang ruhnya semakin kuat, itu kayak keajaiban ada, padahal enggak. Jenengan tahu yang namanya kalau misalkan jenengan ketemu orang terus ngelihat, koyok pernah ketemu ya Mas, padahal enggak pernah. Bahasanya nopo niku? Dejavu, nek bahasa kerennya ya, dejavu. Dejavu itu sampai ke tempat enggak pernah, tapi kayak pernah. Jenengan ketemu orang, pernah nggih, Pak? Ketemu orang koyok, wah iki koyok pernah ketemu aku. Padahal enggak pernah. Itu artinya apa? Al arwah yaltaqiyan. Para ruh itu sudah berkenalan dulunya. Cuman kita kayak diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita orang biasa. Bagaimana orang-orang seperti itu? Ini teori yang tidak bisa dibuktikan kecuali orang mencobanya dewe. Maka dari itu, cara termudah biar kita istiqomah itu satu hal. Kita banyak dosa, Pak. Kita senangnya maksiat. Cara paling aman, cara paling gampang, sowan ke para kiai, sowan ke para ulama, sowan ke para habaib yang luar biasa itu. Duduk aja wis depan mereka. Sambil istighfar, sambil bayangkan dosa kita akeh ini. Mudah-mudahan dekat mereka semua kita keluberan, Allahumma keluberan pahala-pahala mereka, cahaya-cahaya mereka. Nah itu yang pertama. Yang terakhir yang saya mau sampaikan bahwasanya majelis an-nasiha ini Pak, saya kira di akhir zaman, nek misalkan di sana ada majelis-majelis yang di situ diajarkan syariat Rasulullah, itu majelis paling apik. Saya di mana-mana mengatakan, maaf, saya tidak menjelekkan maulid itu apik, luar biasa maulid itu Pak. Sholawat sama Rasul, siapa yang bisa bandingkan pahalanya? Tapi maaf, nek dibandingkan sama menuntut ilmu, aduh. Kenapa? Sholawat biasanya orang seneng gitu, Pak. Sholawat seneng, alhamdulillah. Nek jenengan kok bisa seneng karena sholawat, itu luar biasa. Tapi nek misalkan orang-orang itu majelis ilmu, kenapa kok majelis sholawat lebih ramai daripada majelis ilmu? Karena nek majelis ilmu itu ngeluh,
Nggih. Ngeluh biasanya. Mikir, Pak. Jenengan tak jelaskan tadi. Jadi Pak, nek misalkan ndak ada air, kita boleh pakai tayamum. Tapi nek misalkan lagi tayamum, lagi sholat, hujan turun, itu kan mikir. Ngeluh Pak, males. Justru itulah sampean semakin ngeluh Pak di dalam ibadah. Sampean semakin keren di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu biarkanlah, nek misalkan di sana ada orang yang maksiat, misalkan bandar narkoba. Bandar narkoba itu nek misalkan ndak laku Pak, itu biasanya mumet nih. Ya itu mumetnya dalam maksiat. Tapi kalau kita mumet karena kita mempelajari ilmu agama, wah itu sing keren. Itu sing luar biasa. Maka dari itu saya mewasiatkan diri saya mewasiatkan jenengan semua. Ini wasiat yang diwasiatkan oleh guru saya. Saya waktu itu pas sebelum pulang, biasa kita kalau sebelum pulang kan sowan dulu ke guru. Saya minta nasihat. Saya mengatakan Abu ya, manggil guru saya Abu ya karena seperti orang tua. Abu ya, ini Mustafa, nama saya Mustafa. Mustafa mau pulang Abu ya. Nasihat apa? Pak, cuman satu Pak nasihat beliau. Saya selama 5 tahun di sana. Beliau cuman satu gini. La tatrukud dars, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Saya pikir, wah saya dari umur 11 tahun sampai umur 25 ngaji toh, ini pengen lulus malah dibilangin gitu. Jangan pernah tinggalin majelis taklim. Akhirnya beliau menjelaskan, nek jenengan sudah meninggalkan majelis taklim, angel siapa yang bakal benerin jenengan kalau jenengan ini salah. Makanya orang yang tidak memiliki guru biasanya sulit menerima nasihat. Nek dikandani, jenengan ini kayaknya harus rajin-rajin seperti ini. Walah, ora jenengan ini jangan hasut. Ora, aku ora hasut. Ada apa? Ada penyakit yang sulit dibongkar kecuali dengan gurunya tadi. Oke, maka dari itu saya mewasiatkan diri saya mewasiatkan jenengan semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan dengan ada majelis an-nasiha ini, balak diangkat semua di kampung ini. Mudah-mudahan desa ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua yang belum pernah ziarah Mekah Madinah cepat ziarah Mekah Madinah. Mudah-mudahan kita semua bejo dunia mulia akhirat. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan nanti di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mohon maaf kalau banyak kekurangan dari kami. Itu yang bisa kami sampaikan. Wa hakadha minni, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.